Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya dari Pendidikan IPC 2019. Baiklah, pada video kali ini Nisa akan membuat video pembahasan UTS kajian senyawa organik untuk memenuhi nilai remedial kajian senyawa organik. Nah, langsung saja, sebelum itu Nisa sudah mengisi data. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu menentukan nama IUPAC dari senyawa berikut ini. Langkah pertama, kita harus menentukan rantai atom karbon terpanjang dari senyawa ini. Nah, tapi sebelum itu, jika kita melihat senyawa seperti ini, yang CH3 dua kali, ini sebaiknya kita uraikan terlebih dulu. Jadi kita buat di sini. Kalau kita udah buat di sini, berarti ini nggak ada ya. Sekarang kita tentukan penomoran pada rantai karbon terpanjang. Kalau kita mulainya dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti kita akan ketemu alkelnya di nomor 3. Kalau kita mulai dari sini, 1, 2, kita sudah menemukan alkil atau cabang di penomoran nomor 2. Jadi kita mulainya dari sini. Ya. 9. Nah, cabangnya di sini Nisa lingkari. Cabang. Oke, kita tunggu di sini ya. Berarti penamaannya itu 2,4,6,7. Karena dia ada 4, berarti tetra. 2,4,6,7 tetra metil nonana. Kenapa nonana? Karena rantai karbon terpanjangnya itu ada 9. Jadi jawabannya adalah kita lanjut ke nomor 2. Ke nomor 2. Oke, nomor 2. Nama IUPAC yang lebih tepat untuk 3 etil 2 metil butena. Nah, langkah yang pertama kita harus membuat rantai karbon butena, berarti 4 ya, 4 rantai karbon. Kita buat di sini aja. Oke. Di sini katanya kan di butenanya ini tidak ada penomoran, berarti butenanya kita buat di kita bikinnya di sini aja. Oke. Terus kita lihat kemudian 2 metil. 2 metil berarti kalau kita hitungnya dari sini nomor 1, berarti alkilnya di sini, metilnya di sini. Karena di sini rantai karbonnya ini baru 1, 2, 3. Berarti di sini kita bikin CH2.
Kalau di sini udah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lihat 3 etil. 3 etil. Etil itu berarti C2H5 ya. Kalau di sini kita uraikan aja. CH. Dua, CH, 3. Oke, di sini nanti karbonnya udah pas ya. 1, 2, 3, 4 sama yang ini. Ini kita bikin. Oke. Jadi penomorannya kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4 itu nanti dapatnya butena ya. Kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5 berarti dapatnya pentana. Nah, karena rantai karbon terpanjang ada di sini, jadi kita bikin penomorannya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti kita mulai penamaannya. Berarti di sini ada 2,3. Berarti 2,3. Kalau 2 metil berarti kita bikin dimetil ya. Dimetil, jumlah rantai karbon terpanjangnya itu ada 5, berarti 2,3 pen. Kan di sini ada rangkap 2 berarti pentena ya. Pentena. Jadi jawabannya 2,3 dimetil pentena. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3, katanya nama senyawa yang menjadi produk utama reaksi berikut ini adalah. Nah, di sini ada tulisnya peroxide. Kalau peroxide, berarti atom H yang ini akan masuk ke dalam rantai karbon C yang mengandung hanya lebih sedikit. Jadi dia masuk ke sini. Sedangkan untuk Br, dia akan masuk ke dalam rantai karbon C yang mengandung hal lebih banyak. Ini masuk ke sini. Nah, untuk senyawa barunya kita bikin di sini aja biar lebih kelihatan. Berarti di sini ada C, H3, C, H2. Nah, yang ini kan kita bikin berarti C-nya udah masuk ya. H-nya udah masuk ke rantai karbon C. Berarti yang ini dia tuh jadi alkyl atau jadi cabang. Kita bikinnya di sini. CH. Kemudian yang ini CH2 ya. Berarti ini CH. Sedangkan yang jadi alkylnya itu adalah bromo. Oke. Nah, jadi untuk langkah yang pertama, seperti biasa, kita menentukan rantai karbon terpanjang. Kalau kita mulainya dari sini. Berarti 1, 2, 3, 4. Kenapa dari sini? Kenapa nggak dari sini? Kalau dari sini kan penomorannya 1, 2, 3, nanti cabangnya bakal ketemu di nomor 3. Kalau kita mulai dari sini, nomor 1 itu udah ada cabang. Berarti untuk tata namanya, kita bikin 1 bromo, 2, 2
metil butana. Oke, jadi jawabannya adalah 1 bromo 2 metil butana. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 4. Nah, untuk soal yang nomor 4, seperti biasa, ini kan ada yang senyawanya ada yang CH3 3 kali, CH3 2 kali. Nah, untuk senyawa yang seperti ini akan kita uraikan terlebih dahulu. Jadi kita uraikan, kita tulisnya ini. Oke, kita bikin seperti ini. Ini yang udah kita uraikan ya. Nah, langkah yang pertama kita menentukan rantai karbon terpanjang. Sepertinya di sini kita lihat rantai karbon terpanjang itu adalah rantai yang lurus ya. Jadi kita beri penamaannya dari sini. 1, 2, 3, 4. Kenapa dari sini? Kalau dari sini 1, 2 juga alkelnya juga ada di 2. Mungkin karena ini cabangnya ada 2, kita mulainya dari sini. Oke, sekarang kita tulis jawabannya. Jadi seperti yang kita lihat di sini berarti itu ada 2,2, 2,3, 2,2,3, metilnya ada 3, berarti kita tulisnya trimetil. Trimetil, rantai karbon terpanjangnya itu ada 4, berarti butana. Berarti 2,2,3 trimetil butana. Oke, jadi jawabannya adalah 2,2,3 trimetil butana. Kita masuk ke soal yang nomor 5. Nama IUPAC yang untuk senyawa di bawah ini adalah, nah, untuk langkah yang pertama kita menentukan rantai karbon terpanjang. Kalau kita mulainya dari, kita ambil yang mana ya? Kalau dia rantai yang lurus 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sebenarnya terserah aja. Kita mau ngambilnya yang lurus boleh, yang dari sini juga boleh. Kalau Nisa akan buat penomorannya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi langsung aja kita tulis jawabannya. Berarti yang letak alkil atau cabangnya di nomor 2, di nomor 4, 2 kali. Berarti 2,4,4
Karena dia ada alkilnya ada 3, berarti trimetil ya. Trimetil, rantai karbon terpanjang ada 5, berarti pentana. Oke, kita ke soal yang nomor 6. Nomor 6. Nama IUPAC untuk senyawa di bawah ini adalah. Nah, jika kita ketemu dengan OH, berarti kita sudah membahas soal tentang alkohol. Oke, rangkai yang pertama sama seperti sebelumnya, kita akan menentukan rantai karbon terpanjang. Nah, di sini seperti yang kita lihat, rantai karbon terpanjangnya itu sepertinya ada di rantai yang lurus ya. Kalau kita hitungnya dari sini 1, 2, berarti alkilnya di 2. Kalau di sini juga 1, 2, alkilnya juga di nomor 2. Jadi terserah aja mau dari kiri ataupun dari kanan, itu sama aja. Sekarang kita akan tulis nomorannya dari sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, langsung aja kita tulis jawabannya. Berarti kan alkilnya ada di nomor 2, 2,4. Karena dia ada 2 metil, berarti kita tulisnya 2,4 dimetil. Nah, untuk cabang OH-nya itu ada di nomor 3. Berarti 3. Rantai karbon terpanjangnya kan ada 5, berarti pentana. Karena dia memiliki cabang OH, jadi kita tulisnya di sini adalah pentanol. Jadi jawabannya adalah 2,4 dimetil, 3 pentanol. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, nama IUPAC untuk senyawa di bawah ini adalah, pertama-tama, jika kita menemukan senyawa seperti ini, seperti yang tadi, kita akan menuliskan, kita akan menguraikan senyawa berikut ini. Jadi, berarti di sini, di sini kita tulisnya juga CH3. Ini juga CH3. Jadi kita akan memberikan penomoran pada rantai karbon. Nah, seperti yang kita lihat, sepertinya di sini rantai terpanjang dari karbon itu yang lurus ya. Kalau kita akan memberikan penomoran dari cabang terdekat gitu. Kalau kita beri namanya dari sini 1, 2, 3, 4, berarti dia di nomor 4. Kalau kita beri dari sini 1, 2, 3, berarti akhirnya ada di nomor 3. Jadi kita bikinnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi langsung saja kita beri penomoran di sini. Berarti ya yang pertama ini ada 3 metil ya. 3 metil, 3 metil. Kemudian ini ada 4. Nah, di sini kan dia ada cabangnya ini kan memiliki jumlah atomnya
4 dan hanya 9. Berarti kalau sama ini dia tuh C, iya, 4, 9. Kalau dihitung sama ini dia tuh jadi C5H10 ya. Berarti kalau kita menemukan cabang seperti ini, namanya itu adalah tersier butil. Jadi di sini kita tulis namanya adalah tersier butil 3 metil 4 tersier butil. Nah, rantai terpanjangnya itu ada 7 berarti heptana. Sorry. Pentana ya. Pentana. Oke, jadi jawabannya 3 metil 4 tersier butil pentana. Kita ke soal nomor 8. Nah, seperti yang tadi, ini juga menentukan nama IUPAC ya. Seperti yang tadi juga, ini kita uraikan terlebih dahulu. Kita aja. Kita bikinnya di sini. Oke, begini udah hilang ya. Nah, langkah pertama kita harus menentukan penomoran atau menentukan rantai karbon terpanjang. Baiklah, seperti yang kita lihat di sini udah jelas banget ya, kalau rantai karbon terpanjang itu pasti terletak di rantai lurus. Lihat aja C-nya banyak banget. Jadi kita bikin penomorannya dari sini. Kenapa dari sini? Karena dia dekat dengan alkyl. Kalau di sini kan jauh ya. Oke, berarti kita bikin penomoran dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9. Langsung aja kita bikin tata namanya. Di sini berarti kan ada 2 sama 3 ya. Berarti 2,3. Mana nih? 2,3. Karena dia metilnya ada 2, berarti namanya dimetil ya. Dimetil. Di sini cabangnya terletak di nomor 6 lagi. Nomor 6. Nah, kalau kita menemukan cabang seperti ini, ini namanya adalah isopropil. Jadi, isopropil 6 isopropil rantai terpanjang ada 9, berarti ini adalah onana ya. Onana. Onana 10 ya. 9, dekana. Dekana. Jadi jawabannya adalah 2,3 dimetil 6 isopropil dekana. Ini 2,3 dimetil. Ya udah. Oke, kita masuk ke yang nomor 9. Nomor 9. Nomor 9 juga menentukan nama IUPAC. Nah, untuk yang pertama kita harus menentukan rantai karbon terpanjang dari senyawa tersebut. Jadi kita akan memberikan penomorannya. Kalau kita akan memberikan penomorannya dari sini. Ini saya mau ngasih penomorannya dari sini.
1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, untuk cabangnya kita lingkari dulu. Cabang, ini juga cabang, ini juga cabang. Oke, jadi kita langsung berikan tata namanya. Di sini kan berarti di sini 2 metil, ya 2 metil, 4 isopropil. Ini sama seperti yang tadi, ini namanya isopropil ya. Berarti ini 2 metil, 4 isopropil, 6 metil, 8 CH2, CH3. Berarti ini C2H5 ya. C2H5 itu etil. Nah, kita akan menyusunnya berdasarkan abjad. Berarti yang duluan ditulis itu berarti yang etil ya, karena huruf depannya itu E. Ini 8 etil, 8 etil antara isopropil dengan dimetil. Ini metil ya. Kalau metil kan berarti depannya M. Kalau ini, oh enggak. Oh iya. Berarti kalau ini habis itu kita tulis yang isopropil karena I lebih dulu dari M. Berarti yang isopropil yang ini berarti 4 isopropil. 4 isopropil. Baru setelah itu kita tulis metil. Berarti ini 2,6 di metil. Kenapa di? Karena dia ada 2 metil ya. Berarti jawabannya adalah 8 etil, 4 isopropil, 2,6 di metil. Nah, kemudian kita akan melihat rantai terpanjangnya ada 10. Jadi ya, oh, nah. Onana 9 ya. Ini betul dekana. Ini dekana. Ini dekana. Itu jawabannya. Oke, kita lihat yang tadi. Ini kan tadi 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini bukan dekana. Ini onana. Onana. Kita masuk ke nomor 10. Nomor 10 seperti biasa, ini akan kita bikin, kita uraikan terlebih dahulu. Seperti di sini. Nah, kita langsung aja tulis penomorannya. Kita mau mulainya kalau dari sini, berarti kita dari sini aja, kita bikinnya dari sini. Dua,
3, 4, berarti ke sini ini boleh, tapi ini samanya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita udah berikan penomoran. Jadi untuk langsung kita tulis saja jawabannya di sini. Berarti di sini ada 2,2. Ini untuk yang cabang metil dulu ya. Berarti ini CH3 ini 2,2. Di sini juga ada cabang metil di 2,2,4. Karena dia ada 3 berarti trimetil ya. 2,2,4 trimetil. Oh, salah. Bisa salah. Jadi di sini kan dia ada rangkap 2. Jadi kita memberikan penomorannya itu dari yang terdekat ikatan rangkap 2. Nomornya salah. Kita mulainya dari sini. Jadi sini 1. Oh, ini dari cabangnya. Ya, langsung kita tulis. Ini berarti cabangnya 2,4,4 trimetil. Jadi ikatan rangkapnya kan ada di nomor 2. Jadi di sini ada 2. Rantai terpanjangnya itu ada 5, berarti 2 pentanol. Pentena. Kan tidak ada rangkap 2. Jadi jawabannya adalah 2,4,4 trimetil, 2 pentena. Baiklah, kita akan melanjutkan untuk nomor 11. Ini kita lihat bahwa nomor 11 adalah menentukan nama senyawa dari produk di bawah ini. Nah, di sini kan kita lihat seperti yang di atas tadi ya. Baiklah, ini untuk yang atom H-nya, atom H ini, atom H ini akan masuk ke atom C yang mengikat H lebih banyak. Sedangkan untuk atom Cl, dia akan masuk ke atom C yang mengikat atom H lebih sedikit. Sehingga nanti kita bisa buat di sini. Ini udah masuk hanya ya. Jadi dia jadi H3C. H3. Karena hanya udah masuk, berarti dia memutus ikatan terangkap 2 menjadi ikatan terangkap 1. Ini CH. Cl-nya udah masuk ya, jadi kita buat sebagai cabang di sini. Oke, berarti ini CH2. CH2. Ini CH3. Nah, untuk penomorannya kita mulainya dari rantai karbon yang ini. Kenapa? Karena kalau kita ngitungnya dari sini, berarti 1, 2. Sorry ya, ini bukan Cl ya. Ini Cl. Oke, jadi kita beri penomorannya dari sini karena dia lebih dekat dengan cabang.
3, ini 4, ini 5. Jadi, kita tulis penamaannya di sini adalah 2 kloro 2 kloro karena rantai karbon terpanjangnya ada 5, berarti pentana. Jadi jawabannya adalah 2 kloropentana. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, untuk soal nomor 12 ini, dia kasusnya sama dengan nomor yang 11. Jadi, untuk atom H yang ini, dia akan masuk ke dalam atom C yang mengikat H lebih banyak. Sedangkan O, dia masuk ke dalam rantai karbon yang mengandung H lebih sedikit. Oke, jadi kita bisa bikin di sini, ini udah kita masukin H-nya ya, berarti dia H3C, ini rantai rangkap 2-nya udah putus, kita masukkan H, langsung kita bikin di sini cabangnya, di OH. Oke, masukkan CH2, CH2 lagi, kemudian CH3. Oke, jadi langsung aja kita kasih penomorannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa penomorannya mulainya dari sini? Karena kalau kita ngitungnya dari sini, 1, 2, 3, 4, otomatis kita menemukan cabangnya di penomoran 4. Kalau mulainya dari sini, 1, 2, dia cabangnya dapat di nomor 2, gitu. Jadi lebih dekat. Makanya kita beri penomorannya dari kiri ke kanan. Nah, langsung aja kita beri penamaan cabangnya ada di nomor 2 ya. Titik 2. Nah, di sini karena ada OH, berarti kita membahas tentang alkohol. Nah, jadi penamaannya karena rantai karbon terpanjangnya pentana, jadi kita bikin jadi pentanol. Pentanol. Oke, jadi jawabannya adalah 2 pentanol. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Nah, mengapa kedua senyawa dengan rumus senyawa yang sama ini memiliki perbedaan titik didih dan titik leleh yang cukup signifikan? Nah, kenapa dia rumus senyawanya sama, tapi perbedaan titik didih dan titik leleh yang cukup signifikan. Nah, sini kita perlu ketahui bahwasannya antara rantai lurus dengan rantai bercabang, rantai yang bercabang akan memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan rantai lurus gitu. Yang bercabang ini lebih rendah titik didihnya atau titik lelehnya dibandingkan yang tidak bercabang. Nah, jadi jawabannya di sini adalah mengapa kedua senyawa dengan rumus senyawa yang sama ini memiliki perbedaan titik didih dan titik leleh yang cukup signifikan? Karena akil atau cabang
pada rantai senyawa akan mempengaruhi, bukan ini deh, panjang rantai karbon yang dimiliki suatu senyawa akan mempengaruhi titik didih dan titik leleh. Jawabannya adalah panjangnya suatu rantai karbon akan mempengaruhi titik didih dan titik leleh suatu senyawa. Kita lanjut ke nomor 14. Oke, di sini udah ada suatu senyawa, kita disuruh untuk menentukan nama ilfak dari senyawa berikut ini. Nah, karena di sini tidak ada yang perlu kita uraikan lagi, jadi kita langsung beri penomorannya. Kalau kita beri penomoran dari kiri ke kanan, kita hitung dulu ya. Ini udah kelihatan sekali ya bahwa rantai karbon terpanjang itu terletak pada rantai karbon yang lurus. Jadi kalau kita hitung dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita menemukan alkil atau cabangnya di nomor 3. Kalau kita mulai dari kanan, 1, 2, 3, 4, kita menemukan alkilnya di nomor 4. Jadi kita mulainya dari kiri ke kanan. Oke, jadi langsung aja kita beri penomorannya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi di sini langsung kita tulis. Oke, sebelum itu kita lingkari dulu ya mana yang cabangnya. Ini. Oke, langsung aja kita beri tata namanya. Jadi di sini ada di nomor 3 2 kali ya, berarti 3,3. Ini metil ya. C2H5 itu metil, berarti karena dia sama-sama metil 2, berarti kita bikin di metil 3,3 dimetil, berarti cabangnya lagi di nomor 6. Oh, ternyata di nomor 6 ini juga metil, berarti kita bikin di sini 3,3,6 karena dia 3 ini berubah jadi tri ya. Trimetil 3,3,6 trimetil. Yang nomor 7 ini metil ya, berarti 7 metil. Karena rantai terpanjangnya adalah 10, maka ini kita namakan dengan dekana. Jadi penamaannya 3,3,6 trimetil 7 metil dekana. Baiklah, kita akan lanjut ke soal nomor 15. Nah, di soal nomor 15 ini, perintah soalnya adalah nama umum atau nama dagang untuk senyawa berikut ini adalah. Nah, yang ditanya adalah nama dagang. Nah, nama dagang berbeda dengan tata nama IUPAC pada umumnya. Nah, di sini kan kita lihat ada senyawa eter ya. Jadi kalau untuk nama dagang, kita akan memberikan tata namanya, yaitu urutannya adalah alkil-alkil eter gitu. Jadi yang sebelum dan sesudah eter ini itu adalah alkil. Nah, langsung saja, jadi kita akan memberikan tata namanya.
Seperti yang kita lihat di sini, ini ada 4 atom C ya, jadi ini kita namakan dengan isobutil. Kalau seperti ini, kalau rantai karbonnya seperti ini kita namakan dengan tersier butil. Kita bikin langsung saja bikin di sini isobutil, tersier butil, eter. Nah, ini tadi yang dinamakan dengan alkyl eter. Ya. Isobutil tersier butil eter. Nah, kenapa di sini tidak dipakaikan spasi? Karena nama dagang itu tidak menggunakan strip, bukan spasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, nomor 16 itu perintah soalnya masih sama dengan nomor 15. Nah, jadi ini kan sebagai yang sebelum atom O, ini adalah alkil, yang ini juga alkil atau cabang. Nah, jadi langsung aja kita beri tata namanya. Itu adalah isopropil. Ini isopropil. Kalau yang ini adalah sekunder butil, eter. Oke. Tata namanya adalah isopropil sekunder butil, eter. Oke, jadi tata namanya adalah isopropil sekunder butil eter. Dan kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, pada soal nomor 17 kita kembali diperintahkan untuk menentukan nama upak dari senyawa berikut ini. Nah, seperti yang kita lihat, ini sudah jelas banget ya bahwa rantai karbon terpanjang itu terletak pada rantai lurus. Jadi tata namanya, tata nama penomorannya kita bikin dari kanan ke kiri. Kenapa nggak dari kiri ke kanan? Karena seperti biasanya, kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, alkilnya nanti ada di nomor 4. Sedangkan kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, maka kita akan menemukan alkilnya di nomor 5. Jadi yang paling mendekati itu dari kanan ke kiri. Jadi langsung aja tulis penomorannya dari sini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang ini adalah alkilnya. Oke, jadi langsung aja kita beri tata namanya. Di sini yang penomoran untuk alkilnya terletak nomor 4 ya. Jadi kita tulis nomor 4. Ini metil. CH3 itu kan metil. Karena di sini ada O, ada senyawa eter. Jadi si metil ini akan berubah menjadi metoksi. Jadi jawabannya adalah 4 metoksi. Rantai terpanjangnya ada 8. Berarti itu adalah oktana ya. Oktana. Jadi jawabannya adalah 4 metoksi oktana. Oke, kita masuk ke soal nomor 18. Oke. Pada soal nomor 18, kita kembali menentukan tata nama untuk IUPAC. Nah, di sini kita ketemu OH lagi ya. OH ini adalah untuk tata nama alkohol. Nah, jadi langsung aja kita beri penomoran. Sepertinya yang paling dekat udah kelihatan ya, dari kiri ke kanan. Jadi langsung aja kita beri penomorannya dari kiri ke kanan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
Untuk tata namanya langsung aja kita bikin. Di sini kan cabangnya cuman OH aja ya. Jadi langsung kita bikin aja letak cabangnya di nomor berapa, berarti 2 sama 4. Jadi kita tulis di sini 2,4. Langsung aja kita bikin rantai karbon terpanjangnya itu 6, berarti heksana. Karena di sini ada alkohol, jadi ujungnya itu kita bikin. Jadi sebenarnya dia kan jadi heksanol. Karena dia OH-nya ada 2, berarti dia jadinya heksandiol. Jadi 2,4 heksandiol. Heksanadiol, heksandiol atau heksadiol. Heksandiol. Heksadiol. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Nah, untuk nomor 19 ini kembali kita disuruh menentukan tata nama IUPAC untuk senyawa ini ya. Oke, jadi kita lihat di sini rantai terpanjangnya itu sudah terlihat jelas ya di rantai lurus. Nah, untuk penomorannya kita akan mulai dari sini karena alkilnya lebih dekat kalau kita mulainya dari sini. Langsung saja kita beri penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini langsung aja kita tulis tata namanya. Ini alkil yang pertama ini terletak pada nomor 2. Di 2 cabangnya yaitu metil. 2 metil. Kemudian di nomor 4. 4 karena di sini OH berarti kita tentukan rantai karbon terpanjangnya itu 7, berarti heptana. Karena di sini ada OH berarti dia jadi heptanol. Heptanol. Jadi jawabannya adalah 2 metil 4 heptanol. Kita lanjut ke soal nomor 20. Nah, nama IUPAC untuk senyawa ini adalah. Nah, jadi untuk yang ini langsung aja kita, karena nggak ada yang perlu diuraikan, jadi langsung aja kita beri penomorannya. Kalau kita mulainya dari sini, 1, 2, 3, 4, nanti ketemu cabang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 20. Nah, pada soal nomor 20 kita disuruh untuk menentukan tata nama IUPAC untuk senyawa di bawah ini. Nah, di sini kan kita ada lihat ikatan terangkap 2 ya. Jadi kita memberikan penomoran itu dari yang dekat dari ikatan terangkap 2, walaupun ada metil yang lebih dekat gitu, tapi kita dahulukan yang ikatan terangkap 2 yang paling dekat penomorannya. Kalau kita hitungnya dari kiri ke kanan, kita akan menemukan di ikatan terangkap 2 ini di nomor 2, 1, 2. Di sini kan, di nomor 2. Kalau dari sini, 1, 2, 3. Jadi, kita akan menemukan ikatan terangkap 2-nya di nomor 3. Jadi, penomorannya kita akan mulai dari kiri ke kanan. Jadi langsung aja kita berpenomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk tata namanya kita akan tetap mendahulukan yang cabang ya. Jadi letak cabangnya itu ada di nomor 4 sama 7. Berarti 4,7 karena metalnya ada 2 kita tulis di metil. Di metil 4,7 di metil. Jadi ikatan terangkap 2-nya ada di nomor 2 sama nomor 5. Berarti 2,5
4,7 dimetil, 2,5 rantai terpanjangnya itu ada 8, berarti oktana ya. Oktana kalau itu ikat rangkapnya 1, kalau ikat rangkap 2 berarti oktena. Karena dia ikat rangkapnya ada 2, berarti oktadiena. Oktadiena. Oke, jadi jawabannya adalah 4,7 dimetil, 2,5 oktadiena. Oke. Baiklah, soal selanjutnya yaitu nomor 21. Nah, di nomor 21 ini rantainya agak berbeda ya. Di sini kita harus menentukan yang pertama itu adalah senyawa ini termasuk ke dalam cis atau trans. Nah, senyawa ini masuk ke dalam trans. Kenapa? Karena CH3-nya itu berletak berlawanan. Makanya dia di sini adalah trans. Nah, jadi penomorannya, kita akan memberikan penomoran terlebih dahulu. Kita akan mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini sudah nih sabarnya penomoran ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa mulainya dari sini? Kenapa enggak dari sini? Karena kalau dari sini di nomor 2 kita sudah menemukan udah dekat gitu dengan ikatan rangkap 2. Sedangkan kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Nomor 4 kita baru menemukan nantinya ikatan rangkap 2-nya. Jadi langsung saja kita kasih kata nama. Ya tadi trans ya. Trans. Langsung aja ini kata rangkap 2-nya terletak di nomor 2. Berarti trans 2. Rantai karbon terpanjangnya ada 6, berarti itu adalah heksana. Heksana jika ikatan rangkap 1 berarti rangkap 2-nya adalah heksena. Nanti kita bikin heksena. Oke, jadi jawabannya adalah trans 2 heksena. Oke. Kita lanjut ke nomor 22. Di nomor 22 ini kita langsung saja beri penomoran. Kita hitung dulu dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4. 4 ya, kalau 4 berarti kita ketemu alkunanya itu di nomor 4. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4 sama aja, mau dari kiri atau dari kanan sama aja. Nah, kemudian kita lihat alkilnya. Di sini alkilnya paling mendekati penomoran dari kiri ya, berarti kita kasih penomorannya dari kiri. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, langsung saja kita kasih penomorannya. Ini terdapat cabangnya itu di nomor 3 ya. Berarti 3-nya 2 kali, 3,3. Ini cabangnya adalah metil. Kalau 2 berarti dia dimetil. Dimetil, 3,3 dimetil. Baru kita lihat alkunanya terdapat di nomor 4. Ikatan rangkap 3 yang terdapat di nomor 4. Berarti kita bikin 4. Rantai terpanjangnya 8 berarti oktana. Kalau ikatan rangkap 3 berarti oktuna. Kita bikinnya oktuna. Berarti 3,3 dimetil, 4 oktuna. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Nah, soal nomor 23 ini sama seperti tadi. Kita hitung dulu dari kiri ke kanan. Kalau di kiri ke kanan 1, 2, 3, 4. Nanti kita rangkap 3-nya terdapat di penomoran nomor 4. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Dia terdapat di nomor 3. Jadi kita bikin penomorannya dari kanan.
langsung aja kita beri penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, langsung saja kita beri penomoran. Kita beri tata nama ya, bukan nama. Oke, kita lihat dulu yang cabangnya ya. Cabangnya itu terletak nomor 2 dan nomor 4 2 kali. Bukan, maaf, nomor 5. Nomor 5 2 kali, berarti 2,5, karena dia 3 berarti tri ya. Trimetil. Rantai terpanjangnya ada 7. Berarti kalau 7 dia heptana ya, karena ikatan ketiga berarti heptana jadinya. Kita bikin heptana. Berarti 2,5 trimetil. Oh, sorry, ini penomoran ini ketinggalan ya. Ikatan rangkap tiganya terdapat di nomor 3. Berarti di sini 3 heptana. 3 heptana. Oke. Kita masuk ke soal nomor 24. Nah, 24 kita kembali disuruh untuk menentukan rantai senyawa ini dia itu termasuk ke dalam CHAS atau trans. Nah, sini sudah jelas ya bahwa ini adalah ikatan CHAS. Kenapa ikatan CHAS? Karena CH3CH2-nya itu letaknya bersebelahan. Berarti dia masuk ke. Oke. Kemudian kita beri penomoran. Kita beri penomoran pada senyawa ini. Sebelum itu kita akan hitung dulu. Kalau dia dari sini 1, 2, 3. Nah, nomor 3 dia udah ketemu ikatan rangkap 2. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 baru ikatan rangkap 2. Berarti kita menulis penomorannya dari kiri ke kanan. Kenapa dari kiri ke kanan? Kenapa enggak dari kanan ke kiri? Di sini kan ada alkilnya. Nah, yang kita dulukan itu adalah ikatan rangkap 2. Oke, jadi kita tulis di sini penomorannya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Langsung aja kita berikan tata namanya. Berarti kita mulainya dari tetap dari cabang dulu ya. Berarti cabangnya terletak pada nomor 6. Berarti 6, cabangnya adalah metil. 6 metil, baru kita ketemu apa namanya, ikatan rangkap 2-nya di nomor 3. Berarti 3. Rantai terpanjangnya ada 8, berarti oktena ya. Oktena. Jadi jawabannya adalah CHAS 6 metil 3 oktena. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir nih. Apa yang salah pada struktur senyawa ini? Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan apa yang salah pada struktur senyawa ini. Nah, pada struktur senyawa ini yang salah adalah atom H. Atom H-nya. Kenapa atom H-nya? Di sini atom H-nya berlebih. Kita lihat, ini kan udah ikatan rangkap 2. Berarti ikatan rangkap 2 dia udah mengandung 2 atom H. 2 atom H kan? Berarti kalau udah 2, di sini udah 1 berarti 3. Kita kurang H-nya 1 lagi. 1 lagi kan? Otomatis ini salah. Kenapa salah? Harusnya ini hanya 2. Biar dia bisa mendapatkan atom H yang seimbang yaitu 4. Jadi kita tulis di sini adalah kelebihan atom H. Atom H. Oke. Jadi kesalahannya adalah kelebihan pada atom H. Yang seharusnya CH2 dia dibuatnya di sini CH3. Oke, pembahasan untuk remedial UTS KSO-nya udah selesai, jadi kita kirim dulu. Oke. Nah,
Eh, em, Baiklah, sekian pembahasan remedial UTS KSO dari saya. Sebelum itu saya akan mengklarifikasi kenapa saya tidak mengatakan jawaban apa yang saya tulis di ujian kemarin. Kenapa nilai saya bisa segitu gitu. Baiklah, yang pertama Nisa itu lupa Nisa ngisi apa, karena emang nilai Nisa itu sangat anjlok sekali. Mungkin itu dikarenakan sebab yang pertama itu karena kurang teliti dalam penulisan tata nama. Kadang suka kebalik, misal nih seperti antara metil dan etil, seharusnya itu kan didulukan etil karena abjad yaitu Nisa dulu kan ya metil seperti itu. Yang kedua, kesalahan bahasa. Di situ kan udah uh, dituliskan di petunjuk soal bahwa harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sedangkan Nisa menggunakan campur bahasanya antara Indonesia dan Inggris. Mungkin dikarenakan PPT atau materi yang Ibu kirim itu berbasis bahasa Inggris dan ke bawah-bawah gitu. Yang ketiga karena waktu yang kejaran dengan waktu. Uh, Mungkin itu saja klarifikasi dari Nisa. Salah dan kurangnya Nisa mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.